Dilansir dari www.kemenpppa.go.id, diperkirakan penyandang autisme di Indonesia ada sekitar 2,4 juta orang dengan pertambahan kasus baru 500 orang per tahunnya. Dan ternyata masih ada nih orang yang menjadikan autisme sebagai bahan candaan. Padahal autisme sama sekali nggak pantas dijadikan candaan kayak gitu. Berhubung tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Peduli Autisme Sedunia, dalam memperingati hari tersebut, kita perlu banget nih ningkatin awareness kita terhadap autisme. Karena banyak banget mitos yang sering kita dengar juga nih soal autisme. Sebenarnya autisme itu apa sih? Yuk, simak lebih lanjut. Autisme atau ASD, Autism Spectrum Disorder, adalah kelainan perkembangan syaraf yang mengganggu perilaku dan interaksi sosial penderitanya. Gejala autisme biasanya terdeteksi di masa kanak-kanak, tapi nggak menutup kemungkinan juga terdeteksi pada saat dewasa. Sampai saat ini, penyebab autisme masih belum diketahui, namun terdapat beberapa faktor genetik dan gangguan pada otak yang dapat meningkatkan jumlah penyandang autisme tersebut, seperti jenis kelamin, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Penderita autisme sendiri biasanya mengalami gejala dan tingkat keparahan yang bervariasi. Gejala ringan biasanya nggak terlalu menghambat aktivitas. Namun, jika gejalanya berat seperti gangguan kecemasan atau kejang-kejang, penyandang autisme membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Gejala-gejala yang dialami antara lain, adanya gangguan komunikasi. Penderita yang mengalami gejala ini biasanya lebih suka menyendiri, enggan mengobrol dengan orang lain, dan sering mengulang kata-kata yang sama. Lalu ada gangguan perilaku, seperti melakukan gerakan yang sama berulang-ulang. Dan gangguan kognitif, yang menghambat proses belajar, gangguan mood, dan reaksi emosional. Gak cuma fakta seputar autisme, ternyata ada loh beberapa mitos tentang autisme yang beredar di masyarakat. Pertama, imunisasi bisa menyebabkan anak mengidap autisme. Itu mitos ya, geng. Faktanya, di tahun 2011, Institute of Medicine bilang kalau imunisasi dan autisme nggak ada kaitannya. Kedua, autisme nggak bisa disembuhkan. Walaupun sampai saat ini belum ada obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan autisme, bukan berarti tidak ada penanganan medis yang dapat mengurangi gejalanya. Penyandang autisme membutuhkan terapi dan penanganan yang tepat sejak dini, sehingga ia dapat segera beradaptasi. Ketiga, penyandang autisme nggak punya emosi dan nggak bisa ngerasain kasih sayang. Faktanya, mereka sama seperti manusia lainnya yang punya emosi dan bisa ngerasain kasih sayang dari orang-orang sekitar. Keempat, penyandang autisme biasanya jenius. Pada dasarnya, kecerdasan seseorang itu dipengaruhi beberapa hal. Bukan berarti orang yang menyandang sindrom autisme itu sudah pasti jenius. Tapi memang terdapat beberapa contohnya orang-orang jenius yang kebetulan mengidap autisme. Yang pertama adalah Albert Einstein. Siapa sih yang nggak kenal sama ilmuwan jenius yang satu ini? Tapi siapa yang sangka kalau Einstein ini merupakan salah satu ilmuwan yang mengidap autisme? Ia baru dapat berbicara pada saat usianya menginjak 3 tahun. Ia juga dikenal sebagai orang yang gak bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, ada komposer musik legendaris, aka Mozart. Mozart sendiri diketahui sering melakukan gerakan yang berulang-ulang dan punya ekspresi yang gak biasa, dan mood yang gak nentu. Mozart saat ini dikenal sebagai komposer hebat dunia yang menyusun lebih dari 600 karya sejak kecil. Berdamai dengan penyandang autisme bisa dilakukan dengan memberikan banyak dukungan sosial, bisa dalam bentuk dukungan emosional dan dukungan penghargaan, seperti menunjukkan rasa empati dan memberikan apresiasi atas pencapaian yang diperoleh, dan respon positif lainnya. Perlu diingat juga nih, geng, walaupun memiliki kekurangan, jangan memandang penyandang autisme sebelah mata ya, apalagi dijadikan sebagai bahan candaan ataupun ejekan, karena sejatinya mereka juga manusia biasa yang punya perasaan dan akan merasa sedih jika tersakiti. Kalau kamu punya pengalaman sama penyandang autisme, sharing yuk di kolom komen. See you in kreatif media lainnya.